akan mengupas pengaruh artificial intelligence terhadap dunia perbankan. Jadi kita akan mengetahui apa saja pengaruhnya dan kita melihat sehari-hari kita menggunakan layanan perbankan. Jadi kalau kita perhatikan, perbankan merupakan industri yang paling cepat mengadopsi kecerdasan buatan dibandingkan dengan industri lainnya. Kita bisa lihat satu demi satu. Yang pertama, peningkatan otomatisasi proses. Jadi penggunaan AI dalam perbankan untuk membantu otomatisasi pemrosesan dokumen. Jadi misalnya ketika kita memotret KTP, maka nomor KTP dan data-data yang ada di dalamnya akan langsung terinput ke dalam form. Dengan cara seperti itu, kita sebagai pengguna layanan perbankan tidak perlu memasukkan data secara manual. Cukup fotokopi KTP dan nanti fitur OCR-nya pada AI akan menangkap data-data secara langsung dan memasukkannya ke dalam kolom-kolom form yang telah disediakan. Kemudian verifikasi identitas. Kita lihat beberapa layanan perbankan menggunakan verifikasi identitas yang otomatis, misalnya dengan memotret wajah kita, kemudian meminta kita untuk menggeleng ke kanan dan ke kiri, mengedipkan mata, dan lain sebagainya. Dengan demikian, AI akan mengetahui bahwa kita adalah orang dan bukan robot atau foto. Dan lantas AI bisa membandingkan foto tersebut dengan data yang ada di dalam foto dokumen seperti KTP. Kemudian analisis risiko kredit. Dengan melihat seberapa tinggi potensi kita untuk gagal bayar atau seberapa kuat ekonomi kita akan membuat kita sanggup membayar dengan tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat pengaruhnya yang kedua. Pelayanan pelanggan. AI dapat digunakan untuk mengembangkan asisten virtual dan chatbot yang mampu memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik dan responsif secara cepat. Jadi chatbot merupakan salah satu fitur yang paling tidak selalu ada di dalam layanan perbankan. Dengan demikian kita bisa meminta bantuan dan kemudian sistem chatbot akan membantu kita berdasarkan apa yang kita ketik. Layanan chatbot itu bisa membantu sampai memproses dokumen kita atau menanyakan saldo atau mendapatkan informasi lainnya. Dan chatbot itu 100% dikendalikan oleh kecerdasan buatan sehingga tidak melibatkan manusia. Apabila ada percakapan yang misalnya tidak dapat ditangani chatbot, baru akan diarahkan ke manusia atau front desk yang ada di balik sistem chatbot ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Analisis data. AI memungkinkan bank untuk menganalisis data secara cepat dan akurat sehingga dapat mengidentifikasi tren, pola, dan kecenderungan perilaku pelanggan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi bank dapat melihat seberapa sering seseorang atau nasabah itu menggunakan uangnya dalam satu bulan dan seberapa banyak penghasilannya, dan nanti uang itu digunakan untuk apa saja, misalnya untuk konsumtif atau untuk berbisnis, investasi, dan lain sebagainya. Dengan melihat pola seperti itu, nanti bank bisa menawarkan berbagai macam promosi atau bisa membuat profil nasabah dengan lebih baik, utamanya pada saat nasabah meminta layanan kredit. Berikutnya adalah pengelolaan risiko. Dengan menggunakan AI, bank dapat mengidentifikasi risiko potensial dan mengelola portfolio dengan lebih efektif, seperti mendeteksi aktivitas penipuan, mengelola risiko kredit, dan mengoptimalkan portfolio investasi. Jadi, dengan menggunakan AI, bank bisa melihat apakah transaksi yang dilakukan itu termasuk transaksi yang wajar, apakah ada kecenderungan untuk digunakan sebagai rekening penipuan, dan lain sebagainya, termasuk dengan melihat seberapa banyak seorang nasabah melakukan investasi, dan ini dapat digunakan untuk mengelola portfolio. Lantas apalagi yang berikutnya? Personalisasi. Jadi, AI dapat membantu bank dalam memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan dengan menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk atau layanan yang sesuai dengan preferensi individu. Ini terkait dengan profil atau data yang ada pada setiap nasabah dalam kaitannya dengan
cara mereka mendapatkan dana dan melakukan spend terhadap dana yang mereka miliki. Sehingga nanti pihak bank mengetahui apa yang bisa ditawarkan kepada para nasabah. Lantas ada juga keamanan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan perbankan dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melawan ancaman kejahatan cyber seperti serangan phishing, malware, atau kebocoran data. Jadi ini kaitannya dengan kejahatan yang berkaitan dengan perbankan. Jadi di dalam sistem perbankan itu dapat dikembangkan AI untuk melihat apakah rekening nasabah digunakan untuk pencucian uang, misalnya dengan melihat apakah transaksi yang masuk dan yang keluar itu terlalu besar, terlalu sering, dan ada indikasi dikirimkan ke orang-orang yang dicurigai. Jadi ini adalah beberapa contoh pengaruh AI untuk perbankan. Mungkin nanti dalam praktiknya akan berkembang lebih banyak lagi, tetapi sampai hari ini kita bisa melihat pengaruhnya seperti yang dijelaskan pada video course ini.